Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan materi lanjutan di etika profesi. Yang kali ini kita akan membahas tentang cybercrime ya. Di pertemuan ke-13 ini, pokok bahasan dari cybercrime diantaranya pengertian dari cybercrime itu sendiri, kemudian macam-macam cybercrime, dan usaha-usaha pencegahan kejahatan di dunia maya. Pengertian cybercrime menurut para ahli, ini saya cuplik dari Wahid dan Labib ya, terbitan tahun 2010 halaman 40, di mana menurut mereka cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau tujuan yang jahat gitu ya, yang tidak baik, dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Itu menurut Wahid dan Labib ya. Berikutnya menurut Widodo di terbitan tahun 2011 halaman 7, cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal ya. Ini menurut Widodo. Karakteristik dari cybercrime menurut Wahid dan Labib di terbitan tahun 2010 halaman 76. Yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal ya, tanpa hak atau tidak etis ya, yang terjadi di dalam ruangan atau di wilayah siber atau cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya ya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Berarti ini hubungannya ke internet ya. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasi yang digunakannya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintas batas negara. Itu menurut Wahid dan Labib ya, ada 5 karakteristik dari bentuk cybercrime. Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam aktivitas cybercrime antara lain, yang pertama mengumpulkan
dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Ya. Yang kedua, menyusup atau mengakses jaringan komputer pada target sasaran. Ya. Yang ketiga, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Dan yang keempat, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Ya. Supaya sudah dilakukan misalnya saja hacking ya atau crack. Nah, itu maka orang yang melakukan aktivitas cybercrime itu langsung menghilangkan jejak ya. Ini adalah skema dan gambaran proses pelaksanaan cybercrime ditunjukkan pada bentuk seperti ini ya. Ada yang pelanggaran yang sifatnya ringan ya, hanya menyusup aja. Ada yang sudah mulai menjelajahi sistem komputer ya sampai dia membuat kerusakan-kerusakan gitu ya. Nah, itu sudah tentunya sudah masuk kategori cybercrime yang berat ya. Yang tentunya saja kalau bentuknya adalah dia ringan, dia juga di sini yang bentuknya berat juga sama-sama merugikan orang lain dan bertentangan dengan moral ya. Yang tentunya saja kedua hal ini itu menggunakan aktivitas menggunakan internet ya, baik itu di kalangan pemerintah, dunia usaha maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu ya skema dan gambar proses pelaksanaan dari cybercrime. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa ya? Bentuk-bentuknya bisa jadi yang pertama mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak syah ya. Ini seperti saja dengan peretasan ya. Peretasan terhadap account gitu ya atau lainnya yang tentunya saja tindakan yang dilakukan untuk menyusup dengan mengakses sistem komputer orang lain tanpa izin. Jadi kalau dia sudah masuk ke layanan komputernya, dia sudah bisa merubah-rubah ya passwordnya, mengambil hal-hal yang memang menjadi keuntungannya dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, konten ilegal. Ini lebih kepada informasi ya tentang data yang tidak benar ya. Misalnya aja sering kita mendengar adanya hoax. Hoax itu disebabkan ada pemberitaan yang tidak benar ya. Banyak ya kasusnya hoax ini terjadi di negara kita ya. Yang tentunya saja ini ada sisi negatifnya ya. Seperti itu. Kemudian ada juga pemalsuan data. Ini lebih kepada yang teman-teman pernah dengar yaitu kata-kata phishing ya. Ini biasanya dia sifatnya menggali informasi ya rahasia dari orang gitu ya. Misalnya saja dengan memberikan semacam data-data palsu ya. Misalnya saja meminta nomor kartu kredit untuk melihat kata sandi gitu ya, kata sandi dari kartu kredit atau PIN tersebut. Nah, ini sangat berbahaya apalagi kalau kita tidak tahu itu asalnya dari mana ya. Banyak sekali kejadian-kejadian tahu-tahu ada iklan, kemudian kita diminta memasukkan data kita gitu ya. Kemudian tahu-tahu di rekening kita tinggal
nggak ada atau habis gitu ya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Kemudian juga ada spionase dan memata-matai. Ini lebih kepada memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan memata-matai ya, atau kegiatan mata-mata dengan tentunya saja memasuki sistem jaringan komputer ke orang atau perusahaan pesaing gitu ya, pesaing bisnis ya, atau sama-sama atau sejenis ya, dengan tentunya saja mengambil data-data rahasia yang tersimpan gitu ya. Nah, itu contoh dari spionase atau memata-matai. Ada juga yang sabotase dan pemerasan. Ini lebih kepada membuat gangguan ya, atau perusakan data program dengan cara misalnya saja memberikan virus ya, virus komputer, atau memberikan program tertentu yang tentu saja ini merupakan suatu jebakan ya. Nah, nanti kalau sudah kena virus, data-datanya akan bermasalah gitu ya. Nah, itu contoh dari sabotase dan pemerasan. Kemudian ada juga pelanggaran hak cipta. Ini contohnya saja penjiplakan tampilan dari website misalnya ya. Banyak ya website yang sudah misalnya ada hak ciptanya diambil gitu ya, dan dianggap itu adalah buatannya, padahal sih bisa jadi itu adalah pemalsuan ya, atau pelanggaran dengan mengambil tanpa izin. Kemudian juga ada pelanggaran privasi. Ini kaitannya terhadap pelanggaran data seseorang secara melawan hukum ya, dan mengambil data-data tersebut melalui hal-hal yang sifatnya tidak legal ya. Contohnya tadi PIN ATM gitu ya, kartu kredit dan lain-lain. Dan ini banyak sering terjadi ya, pelanggaran privasi dengan mengambil privasi dari orang-orang tersebut. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya, jangan mudah menerima ajakan gitu ya untuk mengisikan identitas, PIN, tanggal lahir dan lain-lain ya, karena ini sangat rentan terhadap hal-hal yang sifatnya kaitannya ke cybercrime ya. Nah, itu bentuk-bentuk cybercrime teman-teman semua ya. Kemudian tindak pidana cybercrime, ada yang pertama tindak pidana di Indonesia yang tentunya saja telah diatur di dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 dan nomor 19 tahun 2016. Tentunya tentang yang berisi perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang cybercrime, dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu ya. Tindak pidana cybercrime pada Undang-Undang ITE diatur dalam 9 pasal. Dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada pasal 9 tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE ya, melainkan merumuskan tentang pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain ya. Sementara pidana ditentukan pada pasal 45 sampai 52 ya. Nanti lebih detailnya teman-teman coba cek ya, dan cari-cari terkait dengan
ancaman pidana-pidana tentang ITE ini. Nah, diantaranya ada 10 macam cybercrime yang perlu kita waspadai. Yang pertama dari mulai hacking ya. Nah, ini tentunya teman-teman sudah tahu ya terkait dengan mengakses internet korban tanpa hak, dari mulai mengakses sampai merusak program, bahkan konten yang terdapat di dalam komputer tersebut. Kemudian ada juga cracking. Cracking ini pembobolan sistem komputer dengan tujuan kejahatan ya. Nah, biasanya kalau hacking ya, dia ketika menyusup hanya ingin mengetahui ya keamanan dari database atau sistem yang ada di perusahaan misalnya. Orang yang masuk ngetes, kemudian setelah selesai dia ngasih tahu ada kelemahannya gitu ya. Beda dengan crack ya. Kalau crack ini dia sudah masuk kategori yang memang merusak ya, kemudian juga meminta imbalan merubah ya sistemnya gitu ya. Kemudian tadi phishing juga sama ya. Ini biasanya dia lebih kepada penyamaran ya sebagai pihak yang berwenang ya. Ini pernah terjadi pada saat PayPal ya, PayPal dengan meminta kode sandi pada pengisian, misalnya aja ada kesalahan penginputan dan lain-lain ya. Padahal ini adalah bentuk phishing. Ada juga namanya carding ya, carding ya. Carding ini lebih pada bentuk penipuan ya. Misalnya aja penipuan nomor atau kartu kredit ya, penipuan kartu kredit atau ATM. Kemudian ada juga defense web ya, ini lebih kepada merubah tampilan website tanpa haknya ya. Kemudian juga ada spamming ya. Spamming ini lebih kepada email spam secara massal dengan produk yang tidak jelas ya. Ya, ini sangat merugikan ya ketika spam ini berlangsung atau banyak sekali gitu ya, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan ya, perusahaan misalnya atau perorangan terhadap perusahaan misalnya. Ini kaitannya juga ke e-commerce ya. Jadi ketika sudah banyak spamnya, kemudian kok ini banyak sekali spamnya, jadi ada rasa ketidakpercayaan bahwa administrator mampu menghindari atau menghilangkan spam tersebut. Kemudian ada juga sharing konten ilegal. Ini lebih kepada tindakan memasukkan data ke dalam internet yang tidak benar ya. Ini semacam hoax ya. Ya tadi kita bahas juga ya, informasi-informasi yang palsu gitu ya, yang tidak benar. Nah, itu masuk kategori sharing konten ilegal. Kemudian juga ada probing and force scanning ya. Ini lebih kepada ada penyusupan dan melihat target terkait dengan service pada server ya. Dia bisa masuk dan melihat service yang dilakukan ya. Dan ini bisa masuknya karena kelemahan di firewall misalnya, atau bentuk-bentuk yang bisa disusupin atau peluang yang dianggap mudah untuk masuk ke dalam server tersebut. Kemudian ada juga cyber squatting and typo squatting ya. Ini masuk kategori pembajakan dari URL ya atau domain ya. Jadi memanfaatkan kesalahan ya, pengetikan pada laman utama dari domain tersebut. Jadi ketika salah ngetik, nah maka itu masuk nih ya, masuk. Nah, itu bentuk dari cyber squat and type squatting.
Sedangkan denial of service atau DOS dan distribusi DOS itu attacks ini lebih kepada serangan ke server dengan membuat traffic ya server yang tinggi ya sampai tidak bisa mengatasi permintaan akses ya karena servernya terus dijejelin ya maka di sini akses akan penuh gitu ya. Ya kalau kita bayangkan misalnya aja toko online ya, toko online kalau kita jejelin terus maka tentunya di sini akan merugikan dari para konsumen karena merasa tidak percaya terhadap toko online tersebut. Nah, itu ada 10 macam cybercrime yang perlu kita waspadai. Nah, untuk tindakan pidana distribusi, penyebaran atau transmisi konten ilegal, di sini ada 9 yang teman-teman bisa lihat diantaranya dari mulai kesusilaan ya, kemudian juga ada perjudian ya, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman ya, berita bohong atau hoax ya, kemudian menimbulkan rasa kebencian atau sara, ini juga masuk kategori dari cybercrime ya. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan itu juga kena tuh cybercrime ya. Kemudian melakukan akses ilegal, bahkan interpretasi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik juga terdapat dalam cybercrime tersebut. Ya. Ini adalah transmisi konten-konten yang ilegal. Kemudian tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi itu ada yang namanya gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik ya. Kemudian gangguan terhadap sistem elektronik. Kemudian ada tindakan pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Tindakan pidana pemalsuan informasi. Tindakan pidana tambahan terdapat dalam pasal 36, juga pemberatan terhadap ancaman pidana pada pasal 52. Nanti lebih detailnya teman-teman coba cari ya informasi tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini terkait dengan cybercrime. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam materi ini. Dan banyak sekali materi-materi yang teman-teman bisa ambil secara online ya, nanti bisa juga untuk tambahan wawasan teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman mengerjakan kuisnya ya. Setelah dilihat YouTube-nya, kemudian dipelajari dan ada soal, silakan dikerjakan. Didetailkan, singkat dan padat gitu ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.